Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pena Pencerahan. Yang sedang viral akhir-akhir ini atau beberapa hari terakhir adalah pernyataan seorang Menteri Agama, yaitu Gus Yakut Khalil Qaumas. Beliau dalam sebuah video membandingkan antara suara azan dan gonggongan anjing. Begitulah video yang beredar. Saya sebenarnya tidak ingin membahas ini, tapi karena ada beberapa yang bertanya, maka saya ingin membahas, tapi dalam tanda kutip, pernyataan beliau pernyataan beliau ketika dipandang atau dikupas dari segi ilmu balaghah atau sastra Arab. Begini, dalam sebuah video, Gus Yakut atau Menteri Agama semisal menyerupakan atau membandingkan antara suara adzan dan suara gonggongan anjing. Itu kan video yang beredar, begitu kan ya. Sebelum kita membahasnya, ada baiknya kita lihat dulu videonya seperti ini. Soal aturan azan sekarang. Oh iya itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur, tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya sudah, pada video tersebut mendapat banyak respon dari masyarakat, baik dari tingkat yang paling bawah sampai para pejabat. Itu jelas-jelas menyerang beliau, tidak setuju atau menolak dengan keras. Tapi sebaliknya ada juga golongan yang membela beliau mati-matian. Bahkan diantaranya ada beberapa ustadz yang terkenal. Kalau pendapat saya sendiri, sebaiknya beliau melakukan jumpa pers, kemudian menjelaskan sekaligus minta maaf. Entah beliau itu salah atau tidak salah, yang jelas harus minta maaf, karena sudah menyinggung sebagian besar umat Islam di Indonesia, yang mana umat Islam di Indonesia adalah mayoritas. Terlepas salah atau tidak salah, yang namanya jabatan menteri atau pejabat publik itu seharusnya kan bisa mencontohkan kepada rakyat biasa seperti kita ini ya. Entah itu beliau itu salah tidak salah, pokoknya minta maaf ya. Dan sebaiknya sebagai orang yang saya mencintai beliau ya, beliau adalah seorang Gus ya, ketua Banser juga. Kebetulan paman saya juga ketua Banser di tingkat kecamatan.
Akan tetapi orang yang mencintai seseorang itu bukan membela mati-matian ya. Akan tetapi orang yang mencintai seseorang itu adalah orang yang membenarkan atau menegur orang tersebut ketika orang tersebut salah menurut kita. Dan dalam hal ini menurut saya sendiri mungkin maksud beliau itu baik ya, ingin mengatur suara azan agar teratur, tidak menimbulkan kebisingan dan sebagainya. Akan tetapi gini, pengolahan diksi ya atau ucapan pemilihan kata yang beliau pakai kayaknya salah ya. Kalau kurang setuju alangkah baiknya misalnya gini, alangkah baiknya beliau tuh menggunakan kata-kata yang lain, misal bising atau yang penting jangan anjing ya, jangan anjing lah. Anjing itu kan binatang najis dalam mazhab Syafi'i kan. Ya seenggaknya jangan anjing. Bising atau gimana kan bisa ya. Nah ya, saran terbaik dari saya sendiri sebenarnya beliau minta maaf ya. Karena gini, pejabat di Indonesia itu rata-rata egonya terlalu tinggi. Jadi untuk meminta maaf ya, untuk meminta maaf itu kayaknya berat banget. Mulut ini untuk saya minta maaf, saya bersalah, itu kayaknya berat banget ya. Coba kita bandingkan di luar negeri ya, di negara-negara maju ya, di Korea Selatan, di Finlandia, di Prancis, di Inggris misalnya. Walaupun negara-negara tersebut mayoritasnya non muslim, tapi akhlak mereka itu Islami ya. Ketika ada pejabat berbuat salah atau terolah korupsi atau terolah membuat gaduh dan sebagainya, pejabat di negara-negara tersebut itu tidak malu-malu atau tidak sungkan-sungkan untuk meminta maaf ya. Bahkan tidak segan-segan mundur. Bahkan lagi ada yang sampai bunuh diri ya. Di negara semisal Korea Selatan ya, kok ada seorang polisi tidak becus menangani kriminal di suatu daerah, polisi tersebut kalau nggak mengundurkan diri, bunuh diri. Nah, karena ini sudah terlanjur membuat kegaduhan, alangkah baiknya sih Bapak Menteri itu minta maaf ya. Walaupun mungkin ya nggak salah ya, walaupun mungkin nggak salah atau mungkin salah ucap gitu ya, salah. Dulu aja Ahok itu kan salah ucap ya, sebenarnya salah ucap kan, tapi beliau harus ya dipenjara. Dan saya tidak membandingkan, tapi alangkah baiknya minta maaf. Tapi ini dan juga masalah adzan, saya bukan ahli agama, saya hanya seorang pencari ilmu ya. Mengenai adzan itu sebaiknya diserahkan ke lingkungan masing-masing. Ini adalah masalah culture budaya ya. Selama ini di Indonesia kayaknya nggak ada masalah sih, setahu saya. Saya dari kecil dididik di kalangan Nahdlatul Ulama di NU. Paman saya belajar di pesantren di NU. Paman saya ketua Bansar. Adzan, puji-pujian itu antara satu musola dan musola yang lain, masjid satu dengan masjid yang lain tuh kayak pokoknya jor-joran. Kalau bahasa Jawanya jor-joran, bahasa Indonesianya apa sih? Pokoknya saling saut-sautan itu sudah biasa, nggak ada yang tersinggung gitu. Karena Indonesia itu mayoritas Islam, dan Islamnya adalah Islam yang Islam tradisional ya. Kalau NU itu kan tradisional. Kalau yang di kota-kota, kalau yang mungkin ikut ke Muhammadiyah atau yang ke Salafi Wahabi itu mungkin beda lagi ya. Kalau di desa-desa kan mayoritas NU itu. Jadi pakai pengeras suara 24 jam kayaknya nggak ada yang terganggu. Apalagi di daerah-daerah yang basic Islamnya tuh kental, seperti di Aceh, di Banjarmasin, di Sulawesi Utara, terus dan ya pokoknya daerah-daerah tersebut ya, itu biasanya saya jadi kemeringet ya. Di daerah-daerah tersebut itu penggunaan speaker hampir 24 jam ya. Mulai dari sholawatan pakai speaker atas, pengajian speaker atas,
Jumatan 1 jam sebelum 1 jam Mbak, sebelum Jumatan pakai speaker atas, dan itu nggak ada yang terganggu karena kita mayoritas orang Islam, dan orang yang non muslim pun sudah terbiasa gitu loh. Bahkan kemarin saya lihat ada beberapa orang vlog ya, orang yang sudah lama tinggal di Indonesia, bule ya, ketika kembali ke negara asalnya dia malah kangen azan ya, karena di daerah asalnya nggak ada azan. Ketika tinggal di Indonesia sering mendengar azan. Nah itu boleh malah kangen ini. Maksudnya gini, selama ini itu nggak ada masalah gitu ya. Kecuali daerah-daerah di Indonesia yang mayoritas non muslim, seperti di Bali, di Ambon, di Manado, di Papua. Nah itu mungkin ya silahkan, mungkin pakai aturan seperti itu, mungkin ya kondisional. Tapi sekali lagi kita serahkan ke culture, ke budaya masing-masing. Kalau selain daerah-daerah tersebut ya, selain Bali, selain Manado, selain Papua, kayaknya nggak ada masalah. Kecuali mungkin daerah-daerah tersebut ya mungkin peraturan tersebut relevan gitu ya. Untuk masalah ini sudah cukup. Pokoknya yang semoga masalah ini cepat selesai. Semoga cepat selesai. Alangkah baiknya sih Bapak Menteri bisa minta maaf ya. Kita bukan meniru bukan saya ini orang kecil ya. Saya juga santri, tapi saya ini orang Indonesia. Saya punya hak suara, saya punya hak demokrasi, hak untuk ngomong ya. Bukan saya sok pintar, enggak, saya nggak ada apa-apanya dengan beliau orang alim, saya orang bodoh. Tapi alangkah baiknya kita meniru pejabat-pejabat di luar negeri yang ya walaupun non muslim tapi akhlak mereka islami. Tidak segan-segan untuk minta maaf, entah mereka salah nggak salah, minta maaf. Karena dengan kata-kata maaf itu bisa menetralisir gejolak-gejolak yang ada. Kita sudah 2 tahun dikepung corona, sekarang ada Omikron, kita sudah sumpek, jangan sumpek lagi. Terus terakhir, saya ingin mengkritisi dengan kebodohan saya ya. Mengkritisi gini, pernyataan beliau membandingkan atau memisalkan antara gonggongan anjing dengan suara azan itu tidak sesuai dengan kaidah dalam ilmu balaghah atau sastra Arab. Kenapa? Membandingkan antara suatu hal dengan suatu perkara dengan perkara yang lain itu dalam ilmu balaghah namanya tasybih atau penyerupaan ya. Di dalam tasybih itu ada 4 rukun ya. Jadi ketika saya ingin menyerupakan sesuatu A misalnya, saya serupakan dengan sesuatu yang lain misal B, itu harus memenuhi 4 syarat. Ini dalam ilmu balaghah. Apa saja? 1, harus ada musyabah, yaitu barang yang lafadz yang mau diserupakan ya. Kedua, harus ada musyabah bih-nya, atau lafadz yang diserupakan dengan lafadz pertama. Jadi lafadz kedua ya. Ini lafadz pertama namanya musyabah, ini lafadz kedua ya namanya musyabah bih. Lafadz pertama ini yang diserupakan dengan ini ya, lafadz keduanya musyabah bih-nya. Terus ketiga, harus ada adatut tasybih atau alat untuk menyerupakan. Seperti contoh misalnya seperti semisal dan sebagainya. Kemudian yang 4 adalah wajah syabih. Wajah syabih itu titik temu atau titik samaan di antara keduanya. Saya biar tidak ngawur, ini ada kitabnya namanya Jauharul Maknun. Ini ada di sini keterangannya. Contohnya apa? Seperti gini contohnya. Contohnya al ilmu kanuri fil hidayah. Nah, ilmu ya itu seperti hanya cahaya. Nah, kanuri fil hidayah, di dalam sama-sama memberikan petunjuk. Nah, ilmu ini namanya musyabah ya, lafadz yang mau diserupakan. Kanuri, an-nur, cahaya, itu namanya musyabah bih, lafadz kedua, itu lafadz yang diserupakan dengan lafadz pertama. Kemudian yang ketiga atau rukun yang ketiga adalah adanya adatut tasbih atau alat penyerupaan. Bisa memakai huruf kaf atau mislun, atau kadang-kadang juga dibuang adatut tasbihnya atau dikira-kirakan.
pada contoh tadi itu memakai huruf kaf ya. Al ilmu ilmu kanuri seperti, nah seperti kaf, seperti kanuri seperti cahaya. Dari segi apanya? Nah, fil hidayah, dari segi sama-sama memberikan petunjuk. Berarti fil hidayah ini adalah wajhu sabih ya. Atau wajah tasbih atau titik kesamaan di antara ilmu dan nur cahaya ya. Ini sama-sama memberikan petunjuk. Kalau orang yang berilmu berarti kan orang yang mendapat petunjuk ya. Seperti hanya cahaya, orang berjalan di malam hari tanpa lampu, tanpa cahaya biasanya tersesat atau tersandung. Tapi kalau siang hari ada cahayanya, mendapat petunjuk, menjadi mudah jalannya. Ya sama, orang kalau nggak bodoh, nggak punya ilmu, gelap, dunia itu gelap. Tapi kalau punya ilmu, terang. Nah, di situ sisi kesamaannya ya. Saya ulangi, ilmu itu mirip seperti cahaya. Mirip dari segi apanya? Fil hidayah, sama-sama memberikan petunjuk. Nah, itu baru tepat ya. Karena ilmu lawannya adalah kebodohan ya. Cahaya lawannya kegelapan ya. Bodoh itu kan kegelapan. Cahaya itu kan, ilmu itu kan terang, seperti hanya cahaya. Lawannya ilmu kebodohan, gelap. Lawannya cahaya tadi kegelapan. Ya, harus ada, jadi antara lafaz pertama dan lafaz kedua itu harus ada wajah syabih, titik kesamaan, dan penyerupanya dengan menggunakan adatut tasybih seperti huruf kaf yang artinya adalah seperti. Contoh lain, Muhammadun kal badri fil Nabi Muhammad itu seperti rembulan fil dalam contohnya fitamamihi, dalam kesempurnaannya misalnya ya. Ini misalnya Nabi Muhammad itu seperti hanya rembulan ya, bulan purnama, fitamamihi dalam sama-sama kesempurnaannya. Jadi kan Nabi Muhammad namanya musyabah, kemudian kal badrun atau al badru yang al badru maknanya tadi rembulan yang sedang bulan purnama, bulan yang sedang bulan purnama, itu namanya musyabah. Lafaz yang diserupakan dengan lafaz pertama dengan Nabi Muhammad, terus titik kesamanya di mana fitamamihi dalam sama-sama sempurna ya. Jadi kalau bulan purnama itu kan bulatnya bulat sempurna, terangnya juga terang sempurna kan, seperti itu. Nah, jadi itu tadi mana syaratnya? Ada musyabah, musyabah bih, adatut tasybih, wajah syabih. Lafaz pertama, lafaz kedua, terus alat untuk membuat perumpamaan, kemudian titik kesamaan. Nah, sekarang kita kembali. Azan ya dengan gonggongan anjing. Ini di mana letak kesamaannya? Azan diumpamakan, kalau kita lihat videonya full lengkap ya, itu kan beliau mengucapkan misalnya seandainya ya kan, misalnya itu gimana? Asalnya belum mungkin yang lihat video ini tahu ya letak titik kesamaannya di mana, wajah syabihnya di mana antara azan, panggilan kalam ilahi ya, jelas panggilan untuk menghadap Tuhan ya, ingin menghadap Tuhan kan, ingin menghadap Allah, dengan gonggongan seekor anjing yang dimana dalam versi mazhab Syafi'i di dalam fikih Islam ini binatangnya najis. Ini di mana letak kesamaannya? Lafaz-lafaz agung, lafaz yang sakral, lafaz yang suci, lafaz yang dimana seorang lahir itu harus biasanya diadzani, biasanya kan orang Islam mempunyai bayi itu lafaz pertama yang didengar diazanin dulu kan, di kuping kanan, kemudian di kuping kiri dikomatin kan, gitu biasanya kalau orang Islam, ya kan? Ya karena kalimat suci kan itu. Kok disamakan dengan seekor gonggongan anjing, itu di mana letak kesamaannya? Saya belum menemukan. Kalau menurut kaidah balaghah itu nggak tepat. Saya tidak ingin sok pintar atau enggak, saya ini orang bodoh. Cuman karena saya ini orang Indonesia, saya punya hak demokrasi untuk ngomong. Alangkah baiknya beliau mau minta maaf. Ya walaupun saya tahu beliau itu orang alim, beliau tidak bermaksud demikian. Mungkin dia salah ucap. Ya namanya orang alim juga manusia biasa, kadang-kadang itu salah ucap ya.
Bahkan seorang waliullah seperti Al-Halaj pun pernah salah ngomong. Saya Sinar pun pernah salah ngomong, apalagi orang biasa ya. Ya, mungkin salah beliau salah ucap. Ya, alangkah baiknya sebagai seorang pejabat publik yang bisa memberikan mengayomi masyarakatnya, beliau itu minta maaf. Dan orang-orang yang terlanjur emosi, ya, sebaiknya latihan legowo. Ya, karena apa ya? Karena ya semenjak tragedi 212 itu memang ya silakan minta maaf, tapi hukum tetap berlaku, itu kan, itu yang jadi masalah. Yang jelas sebaiknya beliau minta maaf. Entah itu nanti ada orang proses hukum tetap berlaku atau tidak berlaku, yaitu masalah nanti. Tapi sebaiknya beliau minta maaf untuk meredam gejolak yang lebih tinggi lagi. Karena kata-kata maaf itu dampaknya juga sangat luar biasa. Seperti air lah, seperti air yang bisa mematikan nyala api. Walaupun tidak semuanya mati, pasti ada juga ya percikan api yang masih hidup, ya gitu. Tapi alangkah jalan terbaiknya itu beliau mungkin bisa minta maaf. Jangan sampai tragedi 212 ya, tragedi Bapak Ahok terulang lagi lah. Kita sudah sama-sama capai. Sekarang Rusia dengan Ukraina sedang perang, masa kita di sini perang juga ya. Kalau perang seharusnya dengan musuh dari luar. Kalau kita sama-sama bangsa sendiri, nggak usah kayak gitulah. Sekali lagi saya mohon maaf apabila perkataan saya menyinggung salah satu pihak. Saya tidak ada maksud. Saya hanya ingin memberikan sedikit unek-unek di hati saya ya. Memberikan kontribusi jika memang ini kontribusi, tapi jika ini sampah silakan dianggap sampah. Tapi saya niatnya tulus, ikhlas, ingin sekali hidup dengan nyaman, dengan aman, dengan sehat dan sentosa. Indonesia bisa menjadi negara maju seperti harapan Bapak Jokowi. Beliau sudah kerja keras melakukan pembangunan di mana-mana. Jangan kita hancurkan perjuangan beliau dengan masalah-masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Karena saya sudah terlalu banyak ngomong, maka saya ingin pamit undur diri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.